Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan yang seperti ini tidak bisa tatap muka. Namun mudah-mudahan tetap memberikan semangat kepada anak-anak sekalian untuk belajar. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini kita belajar tematik pembelajaran 6 subtema 2. Kemarin kita sudah mempelajari masalah otot. Apa pengertian otot? Ada macam-macam otot pada manusia. Di antaranya ada otot polos, ada otot lurik, dan juga ada otot jantung. Dan semuanya itu mempunyai fungsinya masing-masing. Kemudian pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai macam-macam gerak otot. Jadi ada macam-macam gerak otot. Ini di sini yang pertama adalah gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Macam gerak yang selanjutnya, yang kedua adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauhkan. Ini contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Kemudian yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Kemudian yang ketujuh, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan membengkokkan lutut. Dan itulah tadi macam-macam gerak otot yang bisa dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh manusia. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menjaga dan merawat otot pada manusia agar tetap berjalan dan berfungsi dengan baik? Biasanya orang yang tidak bisa menjaga dan tidak memperhatikan kesehatan otot, maka akan sering terjadi kram, nyeri, atau bahkan cedera otot yang bisa cukup menyakitkan. Lalu bagaimana caranya menjaga agar otot kita itu tetap sehat, tidak terjadi kram, nyeri, ataupun cedera? Yang pertama, dengan menghindari gerakan yang terlalu membebani kerja otot. Artinya kita harus menghindari aktivitas atau beban yang terlalu berat untuk kerja otot kita. Tidak boleh berlebihan. Contohnya gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, yang semuanya itu akan membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, caranya adalah melakukan peregangan. Peregangan ini juga bisa disebut dengan pemanasan. Artinya setiap akan melakukan segala aktivitas yang menggunakan otot, kerja otot, maka kita diharuskan untuk melakukan peregangan terlebih dahulu. Bisa berjalan dulu, kemudian bisa berlari-lari kecil, melakukan olahraga ringan untuk meregangkan otot-otot kita ketika mau memulai segala aktivitas yang melibatkan gerak otot dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya, caranya melakukan latihan rutin. Banyak ya latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot.
Latihan ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan beban maupun tanpa menggunakan beban. Bisa dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Misalnya bisa jogging, kita lakukan setiap pagi, bisa bersepeda, dan juga lain-lain. Yang keempat, cara menjaga dan merawat otot agar tidak mudah kram, nyeri, ataupun cedera, yakni dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang itu kan berbeda-beda. Sedikitnya minimal kita harus mengkonsumsi atau minum 6 gelas air setiap harinya agar menjaga kesehatan tubuh kita. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan, tidak mudah mengalami nyeri. Jadi asupan air minum itu juga harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan otot kita. Karena fungsi cairan yang kita minum minimal 6 gelas setiap hari itu akan digunakan untuk melumasi otot-otot itu, menjaga kelembaban sel-sel otot sehingga otot ketika digunakan bisa bekerja dengan baik dan tidak mengalami ketegangan. Kemudian cara yang kelima untuk menjaga kesehatan otot yakni mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Nah, ini penting ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis makanan yang mengandung banyak gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan itu antara lain seperti putih telur, kemudian susu, ikan tuna, sayur, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, di situ kacang almond, dan juga bayam. Artinya banyak sekali makanan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita yang bisa digunakan untuk memenuhi gizi dan memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh otot kita. Seperti sayur-sayuran sangat penting sekali, minum susu, itulah yang nantinya akan menjaga kesehatan otot kita. Selanjutnya yang terakhir, cara menjaga dan merawat otot kita agar tetap sehat, yakni meringankan nyeri otot. Kalau sudah terjadi nyeri, maka bisa kita kurangi rasa nyeri itu dengan mengoleskan krim khusus untuk otot, sehingga nanti akan menimbulkan rasa hangat. Ketika sudah menimbulkan rasa hangat, maka otot yang tadinya kaku, kram, atau nyeri itu akan menjadi lebih rileks dan mengurangi dari rasa nyeri dari otot tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai macam-macam gerak otot dan bagaimana cara merawat agar otot kita tetap sehat, seperti itu. Selanjutnya untuk sebelum kita memasuki subtema 3, kita akan melakukan ulangan harian subtema 1 dan subtema 2 besok ya. Nah, jadi dipersiapkan Ananda sekalian pelajari dari subtema 1 sampai subtema 2 untuk kita lakukan ulangan harian. Jadi nanti ulangannya secara online, nanti akan Abi bagikan linknya dan silahkan Ananda isi di situ. Mungkin hanya ini yang bisa Abi sampaikan. Lebihnya Abi mohon maaf. Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.